syaitonir rajim. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada mereka para orang mukmin pada hari mereka menemuinya ialah salam. Jadi kaitannya dengan salam ya, itu butuh pembahasan khusus ya. Ada adab salam dalam Islam, kemudian asal mula disyariatkannya salam. Nah itu kalau itu kerso untuk menambah wawasan itu nanti bisa dibaca di kitab-kitab adab, di kitab-kitab akhlak. Atau saya ada tulisan, nanti kalau ibu mau baca nanti bisa sedikit saya kalian ya, bahwa salam itu adalah salah satu dari nama-nama Allah, dari asma Allah al-husna ya, as-salam. Kemudian salam itu juga Allah ajarkan pertama kali kepada Nabi Adam untuk diucapkan kepada para malaikat. Kemudian Nabi Adam diperintah untuk mendengar apa jawaban dari para malaikat, dan kata Allah itu nanti akan menjadi ucapan penghormatan untukmu dan juga untuk anak keturunanmu terus. Jadi salam ini ada sejarahnya yang luar biasa. Dari awal Allah mencipta, dan itu bagian dari salah satu asma Allah al-husna, dan nanti ya setiap yang akan masuk surga itu juga diberi penghormatan dengan salam. Maka di sini kaitannya dengan pencabutan nyawa ya, karena malaikat ini juga mau seserem apapun, ini juga makhluknya Allah, dan dia datang dalam rangka menjalankan perintah dari Allah. Maka ketika malaikat maut ini datang, yang diucapkan pertama kali adalah salam ya. Menurut riwayat Syafi'i maksudnya malaikat maut mengucapkan salam kepada orang mukmin ketika mencabut nyawanya, dan dia tidak mencabut ruhnya sebelum mengucapkan salam kepadanya. Jadi ada adab yang ada etika yang berkaitan dengan kehadiran malaikat maut kepada manusia. Ada riwayat Ibnu Majah sedang menurut Mujahid, orang mukmin diberi kabar gembira tentang kebaikan keadaan anak-anaknya kelak sehingga hatinya tenang. Artinya setelah mengucapkan salam, malaikat itu mengabarkan tentang ya, bahwa anak-anaknya kelak itu akan baik-baik saja. Karena biasanya ya orang tua itu kalau mau misalnya mau pergi, mau meninggalkan anak-anak, biasanya dipikirkan bukan dirinya, malah anak-anak yang akan ditinggalkan. Begitu juga ketika malaikat maut ini datang, pasti ya masing-masing dari ya, orang tua itu memikirkan kondisi anak-anaknya nanti sepeninggalnya. Maka itu malaikat menghiburnya dengan mengabarkan bahwa anak-anak yang tidak nanti dalam kebaikan, sehingga ia akan dalam kondisi tenang dalam menghadapi proses sakarat itu. Ada pun menurut riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, para malaikat pada datang apabila orang yang akan mati itu soleh, maka para malaikat itu berkata, keluarlah hai jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik, keluarlah dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah karena akan mendapat rahmat dan kesenangan, dan Tuhan pun meridhoimu, tidak akan murka. Demikianlah perkataan itu diucapkan terus-menerus sampai nyawanya keluar. Jadi malaikat maut itu juga komunikatif sambil mencabut nyawa ya, itu juga sambil
perkataan itu diucapkan terus-menerus sampai nyawanya keluar dan selanjutnya dibawa ke langit, maka dibukalah pintu langit untuknya seraya ditanyakan, siapa ini? Gak apa-apa masuk di dunia, mungkin kita gak kemana-mana, jalan-jalannya kurang jauh, tapi nanti kalau sudah saatnya kita bisa ke langit ini, insya Allah, karena ruh orang soleh itu dibawa ke langit. Para malaikat yang membawa nyawa itu kemudian berkata, Fulan bin Fulan. Jadi nama ruh yang dibawa dan nama orang tua itu dikenalkan ke penghuni langit. Maka disambut dengan ucapan selamat datang jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik. Masuklah hai jiwa yang terpuji dan bergembiralah karena akan mendapat rahmat dan kesenangan, dan Tuhan pun meridhoimu tidak murka. Sama seperti diucapkan oleh malaikat yang pertama kali menjumpai orang yang akan dijatuh nyawanya. Begitulah seterusnya perkataan itu diucapkan kepadanya hingga sampai ke langit di mana ia menemui Allah. Jadi langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Tetapi jika orang yang akan mati itu manusia jahat, maka malaikat maut berkata kepadanya, keluarlah hai jiwa yang busuk dari dalam tubuh yang busuk, keluarlah dalam keadaan tercela dan bergembiralah dengan mendapat air yang sangat panas, air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab lain yang serupa dengannya. Perkataan seperti itu diucapkan terus sampai nyawanya keluar, kemudian dibawa ke langit dan diminta untuk dibukakan pintu. Maka ditanyakan, siapa ini? Kemudian jawab malaikat pembawanya, Fulan, disebutlah namanya. Maka disambutlah dengan ucapan, tidak ada kata selamat datang untukmu, hai jiwa yang busuk, yang berasal dari dalam tubuh yang busuk. Kembalilah kamu dengan terhina, pintu langit tidak akan dibuka untukmu. Maka nyawa itu dikembalikan dari langit ke dalam kubur. Kemudian lanjut ke alinea berikutnya, kita lewati 1-2 ya. Sementara itu Muhammad bin Amr dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya orang yang akan mati dihadiri para malaikat. Apabila dia orang soleh, maka para malaikat itu berkata, keluarlah hai jiwa yang baik. Kemudian di riwayat lain dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, apabila nyawa orang mukmin keluar, maka dijemput 2 orang malaikat yang terus membawanya naik, dan seterusnya. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan juga tentang keharuman aromanya bagaikan minyak misik atau kasturi. Maka para penghuni langit pun berkata, inilah nyawa yang harum datang dari bumi, semoga Allah merahmati kamu dan jasadmu yang telah kamu diami. Nyawa itu kemudian dibawa kepada Tuhannya, maka dia menitahkan bawalah dia sampai ke batas terakhir. Maksudnya batas terakhir seorang hamba bisa mencapainya. Adapun orang kafir apabila nyawanya keluar, maka kata Muhammad, selanjutnya Abu Hurairah menyebutkan tetap betapa busuk baunya sehingga dikutuk oleh semua makhluk yang dilewati sepanjang jalan. Maka berkatalah para penghuni langit, inilah nyawa yang busuk datang dari busuk. Kemudian saat Nabi mengucap itu, Rasulullah SAW, Abu Hurairah dan Rasulullah SAW menentukan secari kain
titis yang beliau pakai pada hidupnya. Kemudian Abdullah mempraktikkan. Kalau kita yakin ini untuk menandakan betapa busuk aroma nyawa atau ruh orang yang jahat. Sementara Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar bin As-Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Man barang siapa ahabba itu suka, menyukai. Di sini terjemahnya ingin, bukan ingin tapi menyukai. Ahabba yuhibbu, mahabbatan, mencintai. Barang siapa yang mencintai, menyukai liqa Allah, pertemuan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun menyukai pertemuan dengannya. Siapa yang suka bertemu Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Lanjutan hadis, bahwa kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu, dan barang siapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun tidak menyukai bertemu dengannya. Jadi Allah itu merespon kita tentang seberapa kita itu berharap kepada Allah. Kalau kita kangen, rindu dengan Allah, berharap bertemu Allah, maka Allah pun juga berharap bertemu kita. Tapi kalau sebaliknya, maka Allah juga melakukan hal yang sama. Aisyah radhiyallahu anha, atau salah seorang istri Nabi SAW, berkata, sesungguhnya kami semula tidak menyukai mati. Siapa sih yang suka mati? Gak ada. Sampai istri Nabi pun merasa bahwa mati itu sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, dan ditakuti, dijauhi, dihindari oleh seluruh yang hidup. Awalnya, sesungguhnya kami semula tidak menyukai mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan begitu. Tetapi apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, dia diberi kabar gembira akan mendapat ridho Allah dan kemuliaannya, sehingga tidak ada yang lebih dia sukai selain apa yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, dia ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan sesungguhnya apabila orang kafir akan meninggal dunia, maka dia diberitahu tentang azab Allah dan hukumannya, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih dia benci selain apa yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. Jadi pertemuan itu karena terpaksa. Orang kafir mati karena terpaksa. Orang beriman mati adalah berjumpa dengan Allah yang selama ini itu menjadi cita-cita. Ya kan? Maka kalau kita senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang menyambut kita. Cara untuk menjadikan agar kita merasa senang berjumpa dengan Allah, karena berjumpa ini kan berarti harus mati dulu. Sementara mati itu menyakitkan. Maka tips yang diberikan oleh Nabi kepada Aisyah, jangan hanya memikirkan tentang proses matinya, tapi pikirkanlah apa-apa yang kita dapat dari Allah ya ketika kita mati, yaitu apa? Diberi kabar gembira akan dapat ridho Allah. Jadi siapapun yang diberi kabar gembira bahwa Allah ridho, pasti senang. Tapi syaratnya mati gitu kan? Dan kemuliaannya, mendapat kemuliaan dari Allah itu menghadirkan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan. Maka kemudian proses kematian itu bisa diperkecil. Ya, jadi fokus orang beriman bukan kepada sakitnya
Kemudian hadis-hadis tentang keluarnya roh. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia pernah berkata kepada Suraik bin Hani ketika ditanya tentang apa yang dia dengar dari Abu Hurairah. Kata Aisyah, bukan seperti kau katakan itu, tetapi yang didengar oleh Aisyah dan ketika penglihatan telah menatap, dada bergemuruh, kulit mengkerut, dan jari-jari menerjang. Ketika itulah barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Bukan saja tapi ketika bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak bisa bertemu dengannya. Artinya apa? Perbedaan hadis ini dan hadis sebelumnya bahwa Aisyah lebih menekankan tentang bahwa kita itu ketika bertemu dengan Allah atau tidak, itu ketika proses kematian itu sudah mulai. Dan dengan penglihatan telah mata, artinya ini yang melihat sesuatu tidak melihat orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, yang orang lain tidak bisa lihat. Tapi di situ dia awal proses kematian. Dan bersyukur supaya kan suasana hati ketika kita kebahagiaan melihat dan ini hati di sini bersama ya. Kemudian apa? Kulit mengkerut itu kan ibarat kulit itu sedang ketika ada kehidupan, ada ruh. Ketika ruh ini udah mulai ditarik akan mengkerut, betul? Ya. Kemudian apa? Jari-jari menerjang, dan kakinya cantik, lembut, mulus, ya kan? Bisa jadi kaku, nggak bisa digerakkan, saking menahan yang sakit. Ketika itulah barang siapa yang senang dengan rasa senang menghadap Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga tidak senang, tidak suka bertemu dengannya. Kemudian diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka setahun sebelum kematiannya Allah memerintahkan seorang malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya taufik, sehingga orang-orang berkata fulan telah meninggal dalam keadaan yang terbaik. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka ruhnya sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Nah, ini termasuk juga tafsir tentang orang yang suka bertemu dengan Allah dan Allah bertemu Allah yang suka bertemu dengannya. Ini bisa terjadi kepada orang yang selama hidupnya dia biasa-biasa saja, atau kebalikannya. Tetapi ya Allah beri bimbingan di setahun sebelum kematiannya. Jadi ya di bimbingan yang setahun itu dijadikan dia senang bertemu dengan Allah atau senang bertemu dengan. Dan apabila Allah memberi keputusan pada seseorang, maka
fokus kepada kesenangan akan berjumpa dengan Tuhan. Yang seperti itu maka Allah pun senang bertemu dengan Tuhan. Sedangkan prosesnya secara administratif ada di bawah masyarakat juga yang tahu itu kematian. Ada juga ada diharapkan adalah saat proses kematian itu. Artinya bukan Allah. Bisa jadi dari awal kita senang dengan Allah. Bisa jadi juga di akhir-akhir. Bisa jadi juga di waktu-waktu yang kita tahu. Kemudian akhir ini diriwayatkan pada beberapa anak dari anak berdoa kepada Rasulullah SAW. Tentunya Allah Azza apabila menjadi kebaikan pada seseorang maka dia memperkerjakannya menjadikannya sibuk. Lalu beliau bersabda, lalu Anas bertanya, bagaimana Allah memperkerjakan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, memberinya taufik ke arah amalan sebelum meninggal. Ini juga bermakna dengan hadis Aisyah bahwa kalau Allah menjadi akhir hidup seseorang itu baik, Allah menjadikan di tahun-tahun terakhir, di masa-masa terakhir hidupnya itu dia sibuk mempelajari Allah. Allah hidupkan dia dengan sebagai Allah saja lupa dengan tulisan-tulisan yang selalu itu. Lalu Allah ambil dalam posisi dia juga itu sebagai Allah. Itu pertanda bahwa Allah menjadi kebaikan pada semua. Gitu. Kemudian kata Isa, ini hadis sahih. Dan masih banyak lagi hadis yang serupa. Di antaranya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia memberinya maju. Memberinya maju itu maksudnya memberi akhir yang manis. Akhir yang manis itu akhir yang indah. Karena manis itu kan merupakan inti dari semua rasa. Makanan, minuman itu masuk pahit apapun. Kita bilang gurih, kita bilang apapun itu, kita punya terus, maka di akhir rasa itu akan muncul rasa manis. Begitu juga kaitannya dengan hidup. Hidup ini yang kita lewati itu kan multi rasa. Pokoknya semua rasa, pahit, gurih, manis, apalagi asam, garam, semua ya. Tetapi ketika Allah itu menghendaki kebaikan anak yang terakhirnya adalah yang terasa manis. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud memberinya maju? Beliau jawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal soleh menjelang matinya sehingga orang-orang sekelilingnya meridhoinya. Karena kan yang menjadi penentu dari hidupnya seseorang itu adalah akhir hidup tersebut. Ketika akhir yang baik, maka dia tercatat sebagai orang yang hidup dalam kesukaan. Kemudian dari tentang tafsir firman Allah SWT di surat Al-Waqiah ayat 89 yang artinya, maka dia memperoleh rahmat dan kesenangan. Dia berkata bahwa rahmat yang dimaksud ialah kasih sayang, dan raihan kesenangan maksudnya dijemput oleh para malaikat ketika meninggal dunia. Maksudnya dijemput oleh para malaikat yang baik-baik. Karena kan orang baik disebut oleh malaikat khusus ya, para jahat juga disebut oleh malaikat khusus. Yang baik ada malaikat khusus, oleh jahat ada malaikat. Ada
lupa, betul mempersiapkan bahkan lupa tentang adanya kematian, lupa tentang adanya hari setelah kematian. Maka ketika kematian itu datang, dia berharap bisa kembali lagi ke dunia untuk beramal, karena sebelumnya belum pernah beramal. Masih jelas? Ada pertanyaan? Kiat-kiat agar Allah memberikan kita kesempatan beribadah terus pada akhir hayat. Kiat-kiat apa aja yang harus dilakukan agar Allah memberikan kita manusia kesempatan ibadah sebanyak-banyaknya di akhir hidup ini? Ya, ibadah apa saja itu? Kiatnya Allah memberikan kamu nih tak kasih waktu untuk ibadah terus agar nanti saat baik-baiknya kamu ibadah saya ambil untuk sampai husnul khotimah itu loh. Nah itu kiat-kiatnya untuk Allah. Kiat-kiatnya yang pertama kan Allah membenarkan untuk mencari ilmu ya. Ilmu tentang agama kita, termasuk ilmu tentang bagaimana kita selamat. Ya, ilmu agar kita selamat dunia akhirat, termasuk ilmu juga tentang bahwa kematian itu ada prosesnya, bahwa kematian itu setelah kematian itu ada kehidupan. Itu kan kita tahu dari ilmu. Ya, kemudian dari ilmu itu yang berdasar sehingga menjadikan kita yakin dengan ilmu yang kita dapat itu kita pegang, kemudian kita terus mencari apa sih yang Allah mau dari kita, apa sih yang Allah ridho tentang hidup kita, itu kemudian kita. Jadi kuncinya adalah mencari ilmunya, ya kan? Karena tanpa ilmu kita nggak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah nggak suka, ya kan? Untuk mengetahui perintahnya Allah, larangannya Allah kan dari ilmu, betul? Ya, jadi kiatnya adalah kita terus mencari ilmu sehingga kita melangkah ini dengan penuh keyakinan, penuh pasti bahwa ini yang Allah mau, yang Allah mau kita jalani, yang Allah nggak mau kita tinggalkan. Dengan itu maka itu pertanda kita berada di bawah pimpinan Allah, ya kan? Dan istiqomah dalam jalan ilmu, insya Allah kita akan membawa keselamatan dunia akhirat. Yang harus kita ketahui pertama dari ilmu itu apa? Ilmu tentang Allah, ya kan? Siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan mengenali dirinya sendiri juga, ya kan? Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia akan menuhankan dirinya. Maka penting bagi kita untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya. Dengan kita mengenal Allah, siapa sih Allah itu, maka kita akan tahu diri kita itu siapa. Kemudian kita bisa menempatkan diri kita. Ya, kita mengenal Allah, kita akan tahu siapa diri kita, dan kita menempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, itu biasanya yang menjadikan orang itu menuhankan dirinya sendiri, menurutkan egonya, menurutkan nafsunya, menurutkan prasangkanya, gitu kan? Jauh dari petunjuk-petunjuknya Allah. Maka ilmu dasar yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang Allah. Bila kita mengenal Allah, maka Allah perintahkan juga untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi kita kenal Allah, kita kenal diri kita sehingga tidak tertukar status kita. Jangan sampai kita menuhankan diri kita, tapi kita menghambakan diri kita kepada Allah. Sudah terjawab? Ada yang lain sebelum kita
di atas langit 7, disitulah semua hal yang tertetapkan. Ibaratnya kayak gudangnya semua informasi tentang kehidupan, tentang rezeki, tentang ajal, tentang semua yang ada di situ. Jadi maksud kata Nabi SAW sampai ke langit, di mana dia menemui Allah, maksudnya menemui ketetapan, ketentuan, perintah, yang itu adalah langit ke-7, di atas langit ke-7, yang di situ terdapat Sidratul Muntaha. Jadi mentok-mentoknya seorang hamba itu kalau diperjalankan oleh Allah untuk naik itu sampai ke Sidratul Muntaha. Suatu tempat tujuan segala sesuatu yang dibawa naik dari bumi, dan dari sana pula turun segala sesuatu yang dibawa turun ke bumi. Jadi pusat administrasinya alam semesta itu ada di Sidratul Muntaha. Demikian dikatakan pada hadis Isra dalam hadis Sahih Muslim. Ini cara pembahasannya detailnya ada di hadis tentang Isra Mi'raj, ya, saat Nabi SAW diperjalankan ke atas. Begitu pula hadis riwayat Al-Bara bahwa nyawa itu dibawa sampai ke langit, sebagaimana yang akan nanti insyaallah kita bahas secara detail. Kemudian apakah Allah ada di langit? Ini pembahasan yang para ulama akidah itu berbeda pendapat. Itu perbedaannya dalam rangka mereka berselisih dalam memaknai ayat Toha, surat Toha ayat 5. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, itu 'alal 'arsy istawa. Di atas arsy beristiwa. Nah, beristiwa. Istiwa ini kan ada yang mengartikan berada, tinggal, tapi ada yang menolak dengan arti itu. Mereka menganggap bahwa tidak layak kita menganggap Allah itu punya tempat, karena Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu punya tempat, tapi kalau Allah nggak punya tempat. Maka kemudian orang-orang yang para ulama yang berpendapat seperti itu, kalimat istawa dalam ayat ini diartikan dengan istaula. Yang istaula itu artinya adalah menguasai, berada di atasnya. Nah, untuk ulama yang ini kan disebut dengan, kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan takwil. Menakwil itu mengalihkan makna. Ya sama kayak misalnya kalau contoh lain seperti misalnya ada ayat yang di situ bunyi adalah yadullahi fawqa aydihim. Yadul itu artinya tangan. Kalau dari kata-katanya yang asli itu kan artinya adalah tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Tapi ada di kalangan para tafsir yang mengatakan gak etis kalau kita mengatakan punya tangan kok kayak makhluk, bukan. Maka kemudian dialihkan, dibelokkan kasihnya menjadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Tetapi untuk yang tetap mengartikan sebagai ya, arti semula tidak berubah, itu mereka berpandangan kalau Allah itu mau menunjukkan kuasa, itu kan ada kata-kata yang cocok. Dan itu di ayat yang lain mau menunjukkan kuasanya, kekuasaannya, misalnya al-mulku, misalnya kemampuan, al-fadlu, itu kan semua Allah pakai. Tapi di sini ketika Allah menyebut tangan, berarti kita pahami apa artinya, apa adanya, seperti yang Allah
istilah kan ada tafsir, ada takwil, ada tahrif, ada taktil dan sebagainya itu banyak. Ya, tafsir menafsirkan saja menjabarkan. Kalau takwil itu mengalihkan ke arti lain, taktil itu membatalkan arti itu mungkin diganti dengan arti yang lain. Tahrif juga membelokkan. Banyak itu nanti pembahasannya di ilmu tafsir. Maka kaitannya dengan apakah Allah itu ada di langit, di sini juga ada berbeda pendapat. Kalau sesuai dengan ayat ini, Allah menunjukkan Allah itu punya tempat di atas aras. Ya, Allah punya tempat di atas sana. Tapi untuk yang tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka menafikan itu, tidak mau memberi ruang bahwa Allah itu ada di ruang tertentu. Karena Allah itu dengan jangkauan penglihatannya bisa melihat apapun, dimanapun, ya kan? Dengan kebenarannya bisa mendengar tanpa batas, bisa hadir dimanapun. Maka tidak layak kalau Allah itu diberi ruang tertentu. Ini perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir, juga di kalangan ahli ulama akidah. Gitu. Ya. Kalau para ulama saja berbeda pendapat, maka kita terima saja perbedaan itu, tidak harus ikut-ikutan. Yang punya ilmu aja berbeda. Ya. Kalau kita ikut-ikutan, nyender-nyender, maka nanti tidak akan ada ikut-ikutan. Ya. Baik, lanjut. Bagaimana orang mati dibawa ke langit? Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin akan meninggal, maka datanglah para malaikat kepadanya membawa kain sutra berisi minyak kasturi dan beberapa ikat kayu wangi. Maka dibungkuslah ruhnya bagaikan rambut dicabut dari adonan terigu dan dikatakan kepadanya seperti firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27-28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi Allah. Jadi dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Nah ini jiwa orang beriman di sini oleh Allah disebut dengan jiwa yang tenang. Maka orang beriman itu selalu bersama Allah, ya kan, dalam hidupnya, dan sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu dari Allah, hidup untuk Allah, dan pulang juga menuju ke Allah. Sehingga saat waktunya pulang, dia pun senang karena tujuan akhir dari hidup adalah kembali ke Allah. Maka di sini Allah memanggil dan menyeru dengan wahai jiwa yang tenang. Nah ini yang